Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi terus bersiul di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai daerah pilkada. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah Central Plains di sana. Jika kami mengambil rute itu, kami akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di wilayah pil secepat mungkin. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Namun, Anda harus menyembunyikan penampilan Anda sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Air. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya takut Feng King Air tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu dengan tenang. Lebih baik kamu menutupi sedikit penampilanmu. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus mencoba menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Hal ini terutama terjadi pada prasyarat mereka juga harus berurusan dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit itu dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan saat mereka telah bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di tepi pandangan mereka. Ayo pergi, kami tiba, mempercepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti dari belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan lari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Api binatang jenis ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Doki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level dari Magical Beast. Api binatang buas itu dalam beberapa Magical Beast yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng King Air. Jika salah satu iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan melepaskan Glaze Lotus Heart Flame hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Inilah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan mengumpulkan api binatang. Seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat kota Sky Maple. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam-hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya seseorang hanya bisa menemukan barang spektakuler di Central Plains. Lubang cacing di kota Sky Maple dibuat oleh 2 elit Dozhuns bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spasial yang muncul setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota Sky Maple berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap kaget Xiao Yan. 2 Dozhun, tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Dozhuns yang telah dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah beberapa yang dilihat Xiao Yan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi, ini sudah sangat larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu.
Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada para penjaga di depan lubang cacing, keduanya berhasil masuk ke lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil mentah seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat hal ini. Kapal luar angkasa, itu adalah transportasi yang bisa digunakan seseorang untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di Central Plains saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun, jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu terlihat sangat sederhana. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 Magical Beast peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan berubah sedikit merah saat melihat mata Xiao Yan, dan dia segera membela diri. Hihi, bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 Magical Beast peringkat 6 itu. Ketangkasan Dao teknik yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Ini mungkin terlihat jelek saat digunakan, tapi skill agility ini berada di level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia telah memperoleh cukup banyak dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik Dao kelincahan ini? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan. Meski tampak jelek, namun cukup praktis. Bad Duck menghindari langkah api. Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan rasa malu. Nama dari teknik Dao kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen, seperti cara penggunaannya. Ini adalah teknik Dao kelincahan yang cukup baik. Dengan kelincahan Dao teknik ini, kemungkinan bahkan Dao Huang 6 bintang pun tidak akan bisa melukaimu. Xiao Yan melihat antrian di depan, mengangguk, dan dengan lembut menjawab. Langkah api menghindari bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun, itu hanya di kelas di tingkat rendah. Hihi, saya bisa mencapai kekuatan ini selama tahun-tahun ini berkat metode kelelawar api. Lin Yan mendekati Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Xiao Yan juga tertawa saat mendengar ini. Hatinya segera mendesah lembut. Saat ini, Flame Mantra tertahan di kelas di tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Dao Huang, tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Dao Zong, persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya berlatih skill penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, sisa Life Transforming Flame hanya akan mendukung penggunaan Extermination Fire Lotus sekali. Ini tidak cukup, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Dao Zong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah pemusnahan api lotus. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah pil terletak di tengah wilayah Central Plains. Selain menara pil, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari Wind Lightning Pavilion di sana. Jika dia ingin bertahan di tempat itu, dia akan kesulitan menavigasi jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki 2 dinding spasial yang dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan, seseorang akan dapat melihat kekosongan yang tak berujung di baliknya. Jenis kegelapan ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Xiao Yan duduk di atas kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak perahu luar angkasa dengan berbagai ukuran di sekitar mereka, yang juga diisi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang bepergian, terowongan luar angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara obrolan yang berulang kali dikirim dari sekitar mereka. Kami membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara tentang Xiao Yan setelah kapal luar angkasa itu berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk melatih skill penciptaan api. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya.
Ini secara alami adalah Flame Creation Skill yang Xiaoyan dapatkan dari Demon Flame Valley saat itu. Skill Flame Creation lama membutuhkan 3 orang untuk mempraktikkannya untuk membentuk Life Transforming Flame. Namun, gulungan di tangan Xiaoyan ini telah mengalami banyak perubahan oleh hantu setan tanah lama selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tapi, Life Transforming Flame, yang terbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Setidaknya, bahkan Xiaoyan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan hantu setan tanah tua. Meningkatkan teknik Do bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke dalam pikirannya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sementara Xiaoyan telah menutup matanya dan mempelajari teknik Do Skill Flame Creation. Kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh. Pintu keluarnya mengarah ke tengah Central Plains, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Banyak sinar lampu berkelap-kelip di terowongan yang luas itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu mengalihkan perhatian apapun. Dia menempatkan semua fokusnya pada Flame Creation Skill. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Tentu saja, Flame Creation Skill ini adalah teknik Do tingkat atas dari Demon Flame Valley. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa padanya, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiaoyan karena dia memutuskan untuk mempraktikannya. Perhatian Xiaoyan menjadi sepenuhnya terpusat pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Flame Creation Skill, di masa lalu mengharuskan 3 orang untuk mempraktikkannya bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan Life Transforming Flame. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation Skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiaoyan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan hantu setan tanah tua. Kekurangan dari Flame Creation Skill ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Menurut apa yang terekam di gulungan, skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan doki seseorang untuk memurnikan dan mengompresnya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api, Life Transforming Flame. Tentu saja, gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan pemusnahan lotus api oleh Xiaoyan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam skill penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tampak tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam tubuh seseorang. Setiap nyala api mendiskriminasi satu sama lain. Itu adalah kasus flame surgawi dan juga kasus api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan mengalami luka serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memurnikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Lagi pula, penyempurnaan Flame Creation Skill cukup istimewa. Ini membutuhkan seseorang untuk memaksa benang doki seseorang ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi semacam itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil. Di dalam nyala api, jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir untuk menggabungkan ketiga api, setelah mereka disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir dengan kegagalan, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir menyebabkan seseorang kehilangan lebih dari yang seharusnya diperoleh.
Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan skill penciptaan api ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Dousong. Dia mampu meningkatkan skill flame creation menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Life Transforming Flame, yang dibuat oleh Flame Creation Skill saat ini, tidak lagi melukai kekuatan kehidupan di dalam tubuh seseorang. Karenanya, Flame Creation Skill telah meninggalkan reputasi buruknya untuk menyakiti diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan ditarik dari gulungan. Dia menghembuskan nafas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala-nyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiaoyan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiaoyan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiaoyan melirik ketiga kelompok nyala api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka, tetapi Xiaoyan saat ini bisa disebut spesialis permainan api. Ada 3 jenis, api surgawi, di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiaoyan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika Glaze Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang ini hanyalah ikan kecil. Bahkan biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya. Bahkan tanpa Glaze Lotus Heart Flame melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta alam seperti Heaven Mountain Blood Pool dan Ancient Phoenix Essence Blood, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika binatang ini api akan meledak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel douki yang kuat dicampur dengan beberapa nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, perbaikan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok douki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok douki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok Beast Flames mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiaoyan juga menyerbu ke dalam nyala api. Segera, biji api di dalam api binatang itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiaoyan. Dengan menggunakan ini, Xiaoyan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar, semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan waktu perbaikan yang lama untuk benar-benar memurnikan ketiga jenis api binatang itu. Xiaoyan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiaoyan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiaoyan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiaoyan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiaoyan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan.
Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan besar bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang Douqi ke dalam kapal luar angkasa dengan gaya biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Joy melonjak ke wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tetapi tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api seukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari pelatihan tanpa lelah Xiao Yan, ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan kesulitan memurnikan ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill Flame Creation ini. Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah tersulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dou yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir. Petik 2. Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda. Petik 2. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan Flame Creation skill akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan Extermination Fire Lotus miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Perintah keluar dari hatinya. Mengikuti pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang! 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glaze Lotus Heart Flame, yang benar-benar mengelilingi api binatang, ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang menjadi satu. 3 jenis api binatang itu dengan kuat ditekan bersamaan.
Resistensi mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba membuat Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, ketiga jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu adalah masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih skill penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Tiga jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok, yang mengelilinginya, berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang dengan paksa disatukan, tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, bertabrakan dengan Glaze Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glaze Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan liar, kekerasan benar-benar mengalir ke Glaze Lotus Heart Flame. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, Glaze Lotus Heart Flame tidak tersebar oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Tiga gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. Tiga biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, tiga gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat tiga gumpalan bibit api, yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan tiga gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, tiga gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, tiga gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat redup, namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan secara bertahap menggabungkan tiga gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. Satu hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari bepergian, kapal luar angkasa itu mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang Douqi ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk Douqi-nya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit.
Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Dong merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita tinggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Dong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Berhenti. Untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat ketika nyala api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru kemudian Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa getir, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik nyala hijau giok ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara "ci". Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, Life Transforming Flame. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. Daerah Bill, 3000 api terbakar. Saya telah tiba.